Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Akhir tahun 2022 kemarin ada sebuah data yang menyebutkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang roda 2 itu mencapai 126 juta unit yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kendaraan bermotor roda 2 terbesar di seluruh dunia. Saya percaya bahwa barang yang nyimak video ini pun pasti memiliki motor. Tetapi pertanyaannya adalah dari sekian banyak motor yang ada yang beredar di Indonesia, berapakah jumlah yang mereknya adalah Suzuki? Sedikit sekali. Di awal tahun 2022 kemarin itu, Suzuki hanya berhasil menjual sekitar 18.000 unit saja, dan itu tentu saja adalah angka yang sangat sedikit kalau misalkan kita bandingkan dengan Honda misalkan yang berhasil menjual hampir 4 juta unit, atau Yamaha yang menjual lebih dari 1 juta unit. Bagaimana ceritanya Suzuki bisa menjadi seperti ini, padahal dulu Suzuki adalah sebuah merek yang sangat diperhitungkan di Indonesia? Simak videonya sampai tuntas, jadi ayo kita mulai. Sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya saya adalah salah seorang yang ingin sekali untuk menjadi fansnya Suzuki. Kenapa seperti itu? Karena waktu kecil saya punya film yang diidolakan, yaitu film Satria Baja Hitam yang hanya tampil seminggu sekali setiap hari Minggu jam 7:30. Film itu disponsori oleh Suzuki dan helm Soe. Sehingga ketika saya nonton itu benar-benar membekas dalam pikiran saya bahwa motor Suzuki itu adalah motor yang bagus. Sebenarnya gaya promosi seperti ini itu adalah gaya promosi yang sangat bagus, di mana merek tertentu itu mempromosikan produknya bukan kepada orang-orang yang sudah dewasa, tetapi kepada anak-anak. Diharapkan bahwa nanti ketika anak-anak itu beranjak dewasa, pikirannya sudah tercekoki dengan merek yang dia inginkan. Dalam hal ini Suzuki. Makanya Suzuki kemudian tampil di film anak-anak. Pendekatan promosi seperti ini juga dilakukan oleh McD dan sukses besar. McD sampai sekarang itu adalah distributor mainan terbesar di seluruh dunia. Karena McD itu jualan mainan, atau McD itu memberikan iming-iming mainan. Kenapa seperti itu? Karena pangsa pasar mereka itu, sasaran mereka itu adalah anak-anak yang walaupun mereka mungkin belum boleh membelinya sendirian, atau mereka masih dicekoki oleh pikiran orang tuanya, tapi beranjak dewasa, pikiran anak-anak itu akan menjadi semakin tumbuh dan akhirnya masuk ke dalam jiwanya dan mempengaruhi keputusan-keputusannya ketika harus membeli burger. Bisa begitu ya. Ini adalah hal yang lumrah yang bisa kita pikirkan, karena ini adalah psikologi yang sederhana. Jadi misalkan kalau Baraya suka makanan tertentu, maka Baraya biasanya membandingkan dengan masakan ibu. Dan masakan ibu seringkali terasa lebih enak daripada masakan-masakan yang lain. Ya karena apa? Karena memang sejak kecil kita sudah didoktrin untuk mendapatkan makanan yang seperti itu. Saya suka sekali sama klub bola Barcelona. Kenapa seperti itu? Karena waktu kecil yang pertama saya kenal tentang Barcelona itu adalah ketika Susi Susanti berurai air mata mengangkat medali emas untuk Indonesia dalam Olimpiade itu. Nah, Olimpiade itu adalah Olimpiade Barcelona tahun 1992. Nah, karena sejak kecil saya terngiang-ngiang dengan Barcelona itu, maka ketika sudah besar secara naluriah, secara intuitif, saya menjadi suka sama Barcelona. Begitu. Dan cara-cara seperti ini juga ternyata terbukti untuk Suzuki. Sekitar 5-10 tahun sejak film Satria Baja Hitam itu dikumandangkan di televisi nasional di Indonesia, itu penjualan Suzuki mulai naik, apalagi ketika dia menelurkan Shogun 4 langkah gitu. Di mana dia berani-beraninya masuk ke pasar yang sudah sangat dikuasai oleh Honda pada waktu itu. Suzuki juga pada waktu itu bukan hanya mengandalkan pendekatan promosi seperti itu, tapi dia datang ke masyarakat, datang ke tukang ojek, kita bikin kesepakatan bersama di mana kalau misalkan mau ngojek harus pakai Suzuki dan sebagainya. Strategi-strategi itu memang sudah dijalankan dan sempat membuat Suzuki itu mengalami kenaikan pangsa pasar yang luar biasa di Indonesia. Nah, tetapi di pertengahan tahun 2000-an itu ada sebuah fenomena, di mana fenomena itu benar-benar mengubah peta persaingan motor roda 2 di Indonesia, yaitu kemunculan Yamaha dengan pendekatan samudra birunya. Apa itu maksudnya samudra biru? Jadi maksudnya Yamaha itu dia tahu diri bahwa dia tidak sebesar Honda, modalnya tidak sebesar Honda, brandnya tidak sekuat Honda. Dan karena itu maka kalau mereka bersaing face to face, head to head dengan Honda, maka mereka akan dikalahkan sama seperti yang biasa-biasanya. Maka yang mereka kemudian lakukan itu adalah mereka mencari sebuah pangsa pasar yang belum digarap sama Honda, kemudian mereka masuk ke situ. Begitu. Maka misalkan Yamaha itu mulai muncul dengan Nuvo-nya.
Nuvo-nya itu gagal bersaing, tetapi kemudian muncul Mio. Mio itu apa? Mio itu adalah kendaraan roda 2 skuter yang otomatis, dan awalnya sebenarnya dirancang untuk wanita. Jadi segmen motor untuk wanita itu belum ada. Segmen motor yang otomatis itu pada waktu itu belum ada. Yamaha muncul di situ, dan luar biasanya ini naik drastis. Pangsa pasarnya itu sangat luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena keputusan Rossi pindah dari Honda ke Yamaha pada waktu itu, yang kemudian memunculkan euforia massal di seluruh dunia terhadap Yamaha. Nah, di Indonesia bertepatan dengan dipasarkannya Mio. Ini luar biasa. Honda ketar-ketir pada waktu itu, bahkan sampai beberapa bulan itu ada cerita di mana penjualan Yamaha lebih tinggi daripada penjualan Honda. Ini sebuah prestasi yang gila-gilaan, mendekati Honda aja itu udah luar biasa, apalagi ini melampauinya walaupun cuma beberapa bulan. Ketika Honda pada waktu itu ketar-ketir, langsung bikin Vario masih kalah sama Mio, langsung bikin lagi Beat gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian akhirnya keroyokan ini akhirnya mulai sedikit demi sedikit mengalahkan Mio. Yamaha bikin lagi yang aneh, yaitu bikin Jupiter MX-135. Nah, ini segmen yang belum ada lagi, belum digarap sama motor yang manapun di Indonesia. Udah itu bikin lagi apa? Fiction 150 Sport 150. Ini belum ada lagi karena pada waktu itu Honda cuma punya 200 cc Tiger, atau misalkan Suzuki cuma punya 125 Thunder. Nah, ini 150, belum ada segmentasinya di sini, apalagi pakai Delta Box, maka gonjang-ganjing lagi gitu. Pokoknya Yamaha itu selalu bikin varian-varian segmentasi di mana tidak ada orang yang main di situ sebelumnya gitu. Termasuk setelahnya bikin skuter gambot gitu yang gede-gede dan sebagainya. Dan pada waktu itu walaupun Honda pada akhirnya tetap menang lagi persaingan setelah beberapa tahun, tetapi yang paling ketar-ketir justru adalah Honda, karena Honda itu mengejar. Sedangkan Yamaha itu bikin segmen baru dan sebagainya. Begitu. Jadi walaupun penjualan Yamaha tetap pada akhirnya kalah, tetapi mereka itu sukses dalam hal menciptakan pangsa pasar yang baru. Makanya kalau misalkan kita melihat sekarang banyak sekali motor-motor yang beraneka ragam, itu semuanya adalah gara-gara Yamaha yang kemudian diikuti oleh Honda gitu, yang tidak mau tatanya itu dikalahkan. Lalu bagaimana dengan Suzuki? Suzuki itu sebenarnya nasibnya sama dengan Yamaha, di mana dia kalah brand dibandingkan Honda, di mana modalnya kalah dibanding Honda, di mana penjualannya kalah dibandingkan Honda, di mana perusahaannya tidak sekuat Honda dan sebagainya. Tetapi kalau mereka harus mengikuti Yamaha masuk ke Samudra Biru dengan membuat segmentasi-segmentasi baru di dunia pemasaran, maka itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Karena apa? Karena bikin segmen baru itu berarti sangat-sangat spekulatif, masih mengawang-awang. Kalau misalkan kita ada di satu segmen yang sama, kemudian kita masuk ke situ, misal, maka kita tuh udah tahu angka penjualannya berapa, perkiraan pangsa pasarnya siapa dan sebagainya, itu kita udah tahu. Tapi kalau misalkan kita bikin segmen baru, itu semua angka penjualan kemungkinan itu masih prediksi, masih proyeksi, masih kalkulasi dan sebagainya. Belum ada data empirisnya. Jadi bisa saja sukses besar kayak Mio, bisa juga amblas kayak Nuvo. Begitu. Nah, Suzuki juga sebenarnya pernah berusaha untuk masuk ke segmen yang berbeda gitu. Yang aneh diantaranya adalah kemunculan Shogun Arashi gitu, atau Arashi gitu ya, Suzuki Arashi. Ini dimana motor bebek tapi headlampnya itu ada di badan gitu, ada di dada bukan di kepala gitu. Jadi kalau misalkan bulak belok, lampunya tetap ke depan gitu. Itu yang sama seperti Beat, sama seperti Mio sekarang dan sebagainya. Suzuki itu pernah kayak gitu, tetapi nggak laku. Dan karena nggak laku, mungkin Suzuki itu pikir ini bukan strategi yang cocok buat kita. Masuk ke segmen yang kita sama sekali masih belum tahu gitu. Dan karena itulah dia kemudian ngambil strategi yang lain dibandingkan dengan Yamaha. Yaitu apa? Yaitu akan memfokuskan penjualan ke satu titik saja. Ketika dia gagal misalkan di pasar global, setidaknya mereka bisa masuk ke pasar-pasar lokal yang lebih kecil-kecil gitu. Makanya kemudian dicarilah pangsa pasar mana bagi Suzuki yang paling menjanjikan di masa depan. Ada pasar Amerika, pasar Cina, pasar Indonesia, pasar India, pasar Asia Tenggara dan sebagainya. Dan setelah dicek-cek, akhirnya mereka pusatkan kekuatan mereka itu di India. Jadi ketika motor di Amerika Serikat gak bisa bersaing, Suzuki tutup di Amerika Serikat. Cina
sekarang mungkin dalam proses penutupan dan sebagainya. Nah, di Indonesia gak laku seperti yang tadi dijelaskan. Kenapa? Karena fokusnya itu adalah ke India. Kenapa fokusnya ke India? Ketika kita tidak bisa menguasai pangsa pasar yang sangat luas, mendingan kita fokus ke satu titik gitu. Nah, India itu menjanjikan karena penduduknya sangat banyak, artinya pangsa pasarnya juga banyak, bahan-bahan produksinya juga di sana tersedia, kemudian ongkos produksi di sana juga sangat murah. Di India itu sangat murah, dan karena itu maka Suzuki itu fokusnya ke situ. Dan sejak saat itulah, maka karena pendekatannya itu adalah lokal tadi itu, produk-produk yang dijual ke seluruh dunia itu biasanya surveinya itu atau pembelajarannya itu atau bikin data-datanya itu semuanya menggunakan pasar India. Jadi kalau misalkan kita melihat sekarang, ini jujur aja ya, kenapa motor Suzuki mesinnya bagus tapi jelek tampilannya, desainnya itu jelek gitu. Banyak sekali blogger-blogger motor yang menyebut bahwa tampilan Suzuki itu tidak sesuai selera semua orang gitu. Tapi itu mah terlalu eufemis. Saya sebut aja bahwa ini jelek untuk kebanyakan orang gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat motor-motor Suzuki itu bukan hanya jelek tapi relatif aneh gitu. Bentuknya tuh aneh gitu untuk kebanyakan orang. Kenapa bisa seperti itu? Karena ngelihat dari selera orang India. Jadi karena fokus awal penjualannya itu di India, jadi bagus jeleknya itu menurut kriteria orang India. Makanya ketika dijual ke Indonesia ada Skywave, Skydrive, ya ampun, itu matanya terlalu gede kayak alien. Udah ya, menurut selera orang Indonesia itu udah nggak banget lah. Di Indonesia itu bentuknya aneh-aneh, ada yang asimetris, atau misalkan motor fairing yang terbaru itu depannya lurus tajam tapi belakangnya bergelombang. Itu gimana konsepnya, nggak ngerti gitu. Kenapa tampangnya itu jadi jelek-jelek gitu dalam tanda kutip ya. Kenapa bisa seperti itu? Atau misalkan kita lihat Inazuma gitu. Motor Suzuki kok jadi pendek, gede, tapi buntutnya itu kayak alien gitu. Atau Baking gitu. Kan itu banditnya yang paling atas gitu. Itu keren banget, tapi kok headlampnya ya udahlah, susah banget dijelaskan. Bahkan misalkan motor Suzuki yang paling keren misalkan sekarang Hayabusa gitu ya, itu legend banget motornya, itu keren banget, itu tenaganya gede banget, dan itu menjadi salah satu motor yang paling jadi kebanggaan. Tapi kalau misalkan kita lihat desainnya, ya aerodinamik, oke lah aerodinamik, tapi kayak bapak-bapak gendut yang kurang olahraga gitu. Saya mohon maaf ya, ini kan pandangan subjektif ya. Nah, ini yang akhirnya membuat penjualan motor Suzuki di Indonesia itu semakin turun karena pangsa pasar Indonesia itu lebih suka pada penampilan, bukan pada mesin. Dulu pada mesin, tetapi sekarang itu kan motor di Indonesia itu dijual biasanya setelah 5 tahun digunakan gitu, karena muncul produk baru, kemudian apa gitu. Jadi si motor-motor itu biasanya nggak bertahan lama. Karena itu maka pangsa pasar di Indonesia itu tidak lagi membutuhkan motor yang bandel, tidak lagi dibutuhkan motor dengan material yang bagus. Suzuki itu kan materialnya bagus, catnya aja bagus gitu, tapi bentuknya aneh. Nah, itu nggak sesuai dengan pangsa pasar Indonesia yang pengennya 5 tahun, 10 tahun sekali tuh motor tuh ganti gitu. Dan karena itu nggak butuh yang awet-awet, nggak butuh yang apa. Motor di Indonesia tuh butuh yang keren-keren gitu. Setidaknya itu pangsa pasar pikiran orang Indonesia, bukan soal benar dan salah. Karena di dunia pemasaran yang paling benar tentu saja adalah konsumen gitu. Nah, konsumen Indonesia itu kayak gitu, makanya Indonesia tuh jadi nggak cocok sama Suzuki. Semakin kesini tuh Suzuki tuh semakin tergerus, akhirnya dealer-dealernya banyak yang jadi tukang dagang sayur gitu, dan sales-salesnya banyak yang dipecat, terus pindah haluan jadi ke Honda, jadi ke Yamaha dan sebagainya. Mungkin ada di antara baraya yang menjadi seperti itu. Ya, itu adalah salah satu ya, strategi defensif, di mana ketika Suzuki gagal untuk bersaing, dia kemudian memfokuskan ke satu pasar tertentu saja. Yang sialnya adalah di India sekarang muncul produk lokal, Hero itu, yang akhirnya juga ya tidak, ya lumayan sih, Suzuki di sana lumayan bisa bersaing gitu. Di seluruh dunia penjualannya masih sekitar 1 jutaan. Tapi ya tentu saja itu juga kalau misalkan si India itu dengan Narendra Modinya sekarang yang berusaha untuk mempush produk-produk lokal, Suzuki juga saya pikir tidak mungkin punya masa depan yang baik di sana gitu. Ya kita lihat saja bagaimana ya. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan kenapa penjualan Suzuki di Indonesia turun terus, ya ada banyak sekali masalah, tetapi salah satu alasannya itu adalah karena tampilannya jelek.
Kenapa tampilannya jelek atau tidak sesuai dengan selera semua orang? Ya karena sesuai dengan selera orang India, bukan selera orang Indonesia. Baraya cek aja di India sekarang motor-motor yang lagi laku di sana itu bentuk-bentuknya itu konservatif, bentuk-bentuk ini sesuatu yang menurut orang Indonesia tuh nggak klop gitu, nggak persis gitu. Dan Suzuki justru ngejar pangsa pasar yang seperti itu. Gitu. Ya silahkan simpulkan atau misalkan Baraya punya pendapat sendiri masing-masing silahkan ajukan karena video ini adalah video sepihak dalam artian perspektifnya kita hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita nggak ngambil penyebab-penyebab yang lain gitu ya. Oke, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul mau naik motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.